Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khonsaul Labibah Maisena Rifda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi dan supervisi pendidikan, di mana mata pelajaran ini sangat penting sebagai kita calon guru untuk menjadi pendidik yang berkualitas dan unggul. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang administrasi pendidikan. Secara konseptual, administrasi pendidikan terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri, yaitu administrasi dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi pendidikan adalah penerapan ilmu administrasi di dalam dunia pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha dan praktek-praktek pendidikan. Administrasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan sumber daya manusia. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka administrasi pendidikan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengoptimalkan dalam artian efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pendidikan melalui penataan berbagai sumber daya, manusia, kurikulum, dan juga fasilitas. Jadi, bisa disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik secara personal, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, tujuan administrasi pendidikan ini menurut Sergio Giovanni dan Carver ada 4, yaitu efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja. Nah, keempat tujuan tersebut ini menentukan keberhasilan penyelenggara sekolah. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsi administrasi pendidikan, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, ketiga adalah pengkoordinasian, yang keempat komunikasi, yang kelima supervisi, yang keenam kepegawaian, yang ketujuh pembiayaan, dan yang terakhir ada penilaian. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis administrasi pendidikan. Nah, jenis administrasi pendidikan ini ada administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi sarana prasarana, administrasi kepegawaian, dan juga administrasi keuangan. Nah, administrasi kesiswaan ini ialah proses pengelolaan kegiatan dari hal-hal yang berhubungan dengan siswa untuk mencapai pendidikan secara maksimal. Nah, administrasi kesiswaan ini ialah suatu kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tersebut tamat dari sekolah atau keluar karena alasan pindah atau sebab yang lain. Nah, kemudian administrasi yang selanjutnya adalah administrasi kurikulum. Jadi, administrasi kurikulum ini bukan hanya sekedar penjabaran di mata pelajaran saja, tetapi fungsi administrasi kurikulum ini agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal. Nah, kemudian ada jenis administrasi yang ketiga adalah administrasi sarana dan prasarana. Nah, ini sering disebut sebagai administrasi peralatan atau perbekalan. Nah, jadi tugas dari bidang sarana dan prasarana ini itu mencakup beberapa kegiatan, yaitu penyediaan dan seleksi buku pegangan guru, pelayanan perpustakaan dan laboratorium, penggunaan alat peraga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, nah serta juga kebersihan kelas. Nah, selanjutnya yaitu jenis administrasi yang keempat adalah administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian ini ialah proses kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan agar tercapainya tujuan organisasi yang seimbang dengan sifat, hakikat, dan fungsi organisasi, serta sifat dan hakikat para anggotanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis administrasi yang terakhir.
yaitu administrasi keuangan. Jadi, administrasi keuangan ini merupakan masalah yang sangat penting bagi terselenggaranya kegiatan di sekolah. Nah, pengertian umum keuangan ini erat sekali hubungannya dengan pembiayaan yang meliputi 3 hal, yaitu yang pertama penyusunan anggaran atau budgeting, yang kedua pembukuan, dan yang ketiga adalah pemeriksaan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari administrasi pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke supervisi pendidikan. Jadi, supervisi ini secara etimologis berasal dari bahasa Inggris to supervise atau mengawasi. Nah, menurut Merriam-Webster College Dictionary, disebutkan bahwa supervisi ini merupakan a critical watching and directing. Nah, jadi kesimpulannya adalah supervisi pendidikan ini ialah segala bantuan dari pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Nah, ini berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan, keahlian, dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha, dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran, dan metode-metode mengajar yang lebih baik. Nah, ditinjau dari objeknya, ada 3 macam supervisi. Yang pertama, supervisi akademik. Nah, ini berkaitan dengan masalah-masalah akademik atau di lingkungan pembelajaran. Nah, yang kedua adalah supervisi administrasi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi. Nah, yang ketiga adalah supervisi lembaga. Nah, ini lebih kepada sekolahnya ataupun madrasah. Nah, selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan, terdiri atas tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, tujuan umum ini adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar dari peserta didik. Nah, sedangkan tujuan khusus dari supervisi pendidikan yang pertama, membantu guru untuk lebih memahami apa sih itu tujuan sebenarnya dari pendidikan dan peranan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, yang kedua, membantu guru-guru untuk dapat lebih menyadari dan memahami kebutuhan dan kesulitan murid-murid untuk menolong dan mengatasinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke fungsi supervisi pendidikan. Jadi, fungsi utama supervisi pendidikan ini ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Menurut Piet A. Sahertian, memberikan 8 fungsi supervisi. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama ada prinsip fundamental atau dasar. Nah, jadi fundamental kita atau dasar kita sebagai bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip praktis. Nah, prinsip praktis ini terbagi menjadi prinsip positif dan juga prinsip negatif. Nah, prinsip positif ini adalah pedoman yang harus dilakukan supervisor agar berhasil dalam pembinaannya. Seperti supervisor ini hendaklah progresif, tekun, sabar, tabah, dan tawakal. Kemudian supervisi ini harus jujur, objektif, dan siap mengevaluasi diri sendiri demi kemajuan. Nah, kemudian prinsip negatif itu merupakan pedoman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang supervisor dalam pelaksanaan supervisi. Seperti supervisi ini tidak boleh mengeksploitasi bawahan dan juga bersifat otoriter. Nah, kemudian juga supervisi ini tidak boleh egois, tidak jujur, dan menutup diri terhadap kritik, saran, dan bawahannya.
Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan bahas tentang objek supervisi pendidikan. Menurut Piet Asahertian, objek supervisi yang akan datang ini akan mencakup pembinaan kurikulum, perbaikan proses pembelajaran, pengembangan studi, pemeliharaan dan perawatan moral, serta semangat kerja guru-guru. Nah, adapun objek dari supervisi pendidikan ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembinaan personil dan juga pembinaan non-personil. Pembinaan personil ini terdiri atas kepala sekolah, guru, staf sekolah, peserta didik. Sedangkan pembinaan non-personil itu menitik beratkan pada pembinaan sarana dan prasarana, yaitu semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 079/1975, bahwasannya sarana pendidikan terdiri atas 3 kelompok besar. Yang pertama ada bangunan dan perabotan sekolah, yang kedua alat pelajaran yang terdiri atas pembukuan, alat peraga dan laboratorium, ketiga media pendidikan yang menjadi audiovisual yang menggunakan alat-alat penampil. Nah, selanjutnya ada peran dari supervisi pendidikan. Nah, jadi supervisi ini berfungsi membantu, memberi, mengajak. Nah, kemudian jika dilihat dari fungsinya ini tampak jelas peranan dari supervisi itu. Yang pertama sebagai koordinator, kemudian yang kedua sebagai konsultan, kemudian yang ketiga sebagai pemimpin kelompok, dan yang keempat adalah sebagai evaluator. Nah, kemudian kita akan membahas tentang manfaat dari supervisi pendidikan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari supervisi pendidikan. Yang pertama, mampu menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan. Kemudian, mampu memberikan keterangan tentang apa yang perlu dibenahi terlebih dahulu atau yang lebih diprioritaskan. Kemudian, mampu mengetahui petugas-petugas seperti guru-guru, kepala sekolah, pegawai, tata usaha, dan juga penjaga sekolah. Ini keseluruhan data sekolah SMA Negeri 5 Balikpapan. Semuanya ada di dalam dokumen ini. Iya, makasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi semua. Nah, jadi perkenalkan, nama Ibu adalah Hunsaula Bibah Mesunurifda. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika, yaitu tentang materi bilangan berpangkat. Nah, kalian sudah tahu belum apa sih itu bilangan berpangkat? Tahu. Nah, baik. Nah, jadi sekarang kita akan mulai yang pertama dulu ya. Dari 2 pangkat 2, berarti sama aja 2 kali 2 sama dengan 4. Pintar. 2 pangkat 3. Apa itu 2 pangkat 3? Berarti sama aja 2 kali 2 dikali 2. 2-nya sama dengan 3 kali. Berapa hasilnya? 10. Waduh. Alah Dori. Ya, 8. Ya, tepuk tangan. Tidak apa-apa ya Dorif. Hari ini menjelaskan tentang bilangan berpangkat, yang mana feedbacknya adalah siswa dapat memahami dan mengetahui bagaimana dari bilangan berpangkat dan cara-cara menganalisisnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Jadi di sini saya lihat Ibu Honsa ini sudah cukup bagus ya dalam pengajarannya, dimulai dari perkenalan dengan juga ada interaksi dari murid. Kemudian metode yang diajarkan juga sudah cukup kreatif, dan mungkin kekurangannya penjelasannya secara terburu-buru. Jadi bisa lebih ditingkatkan lagi untuk pengajaran berikutnya. Ya, terima kasih, itu mungkin dari saya.